salah satu bangunan yang sering muncul di kelas-kelas sejarah arsitektur modern di dunia ini, di semua sekolah arsitektur modern di dunia, adalah Crystal Palace di London 1851 oleh Paxton. Crystal Palace itu adalah bangunan pertama yang urusannya materialnya cuma dua. Ya sorry, maksudnya yang paling kelihatan di mata dan diomongin orang yang pasti nggak cuma dua itu ya. Tapi yang dua ini diomongin, yaitu kaca dan besi. Belum baja ya, baja belum ada. Maksudnya belum jadi kayak sekarang, masih besi, wrought iron. Jadi kaca dan besi. Kenapa kaca dan besi yang dipilih oleh Paxton? Mungkin saja itu material yang saat itu diproduksi secara massal oleh pabrik. Kok penting? Oke, Crystal Palace itu apa dulu, gitu kan? Jadi Inggris sebagai adik kuasa dunia waktu itu, negara kapitalis nomor satu di dunia, Amerika belum ada apa-apanya. Amerika masih kayak Indonesia waktu itu ya, negara pengutang. Mereka bikin expo di London, expo industri. Nah sebagai tuan rumah dia bikin hebat-hebatan kan, dia bikin expo ini dilakukan di sebuah bangunan yang dibuat dengan menggunakan material hasil produksi massal, yaitu besi dan kaca, Crystal Palace. Jadinya seperti itu. Ya kalau dilihat secara rancangannya sih terus terang secara garis besar pikirannya Paxton masih pikiran arsitek neoklasik ya. Ya dalamnya koran kayak gini nih, menurut sebuah koran gitu di Inggris. Whatever. Dan kemudian efisiensi dan seterusnya, nilai praktis dan ekonomis yang ditawarkan oleh material-material pabrikan ini membuat orang suka. Sehingga muncullah bangunan-bangunan seperti ini. Ini di Belgia. Ini dulunya di abad 19, akhir abad 19 maksudnya. Semua barang yang dan surat di Eropa, katakanlah saya di London mau ngirim surat atau barang ke seseorang di Roma gitu ya misalnya ya, barang atau surat saya pasti di pull di sini dulu sebelum akhirnya dipisah-pisah terus baru kirim ke Roma misalnya atau kemanapun di Eropa. Jadi ini haknya kantor pos di Eropa. Dan bangunannya apa? Karena yang penting cuma bisa naruh barang segitu banyak, ya udah besi dan kaca. Karena sudah ada presiden dari Crystal Palace, murah meriah, praktis, cepat, kuat, dan seterusnya. Dan termasuk juga, ya Anda pasti nggak bisa baca. Kalau Anda baca, Anda tahu ini di Tanjung Priok. Ini stasiun Tanjung Priok lagi dibikin, ya, belum jadi. Menggunakan cara yang sama. Ya. Saya skip. Itu namanya ekletisisme, gitu ya. Ini yang namanya arts and craft. Ya. Sorry, mungkin ekletisisme ya skip. Jadi gini. Jadi di satu sisi di masa revolusi industri ada orang yang suka dengan kondisi pasca revolusi industri sehingga ada Crystal Palace dan kantor pos di Belgia tadi dan stasiun Tanjung Priok kalau mau dekat. Tapi sisi lain ada orang kebingungan, banyak arsitek kebingungan di Eropa. Di masa yang seperti ini, gua bingung nih. Karena kalau Anda lihat sejarah arsitektur di Barat sampai dengan abad 19 itu ada sejarah tentang gaya. Ada gaya ini, gaya ini, gaya ini, gaya ini, gaya ini, dan seterusnya. Ya. Tapi di abad 19 akhir terus mereka bingung sendiri. Terus kita mau gaya apaan, dunia kita berubah begini gitu kan. Akhirnya ada yang kebingungan bikin yang namanya ekletisisme. Gampang aja, baca buku sejarah arsitektur, lihatnya ada gaya gotik, gaya barok, gaya renaissance, gaya apa, romanis, terserah apa, ceplokin aja satu-satu gitu kan. Jadi satu bangunan gayanya macam-macam. Kesimpulannya norak gitu, udah selesai cerita. Ya. Seperti stasiun kereta api di Prancis ini. Yang ada yang tahu ini maksudnya stasiun kereta api atau katedral apa gitu, nggak tahu. Tapi ini stasiun sih. Nah, di tengah-tengah kenorakan, kebingungan dan kebimbangan dan kegalauan itu, ada orang-orang Inggris yang mikir
Tapi ini gerakan yang menarik sebenarnya untuk Anda pelajari. Ya. Ya, ini terus ada gerakan Art Nouveau. Art Nouveau ini berkembang di Prancis dan juga Belgia. Kali ini di Belgia, sebuah hotel di Brussels. Ya. Yang mencoba untuk menggunakan besi juga dan seterusnya, cuma individualisasi karya. Anda lihat sendiri ininya lah ya, perikilan ya apalah itu namanya, nggak tahu deh ya, pola-pola yang kecewe-cewean itu. Karya Art Nouveau katanya ada di Indonesia sedikit. Yang satu sebuah hotel, ini hotel Niagara di Lawang, tapi terakhir dicek bukan sama saya tapi sama om saya yang lihat fotonya, ini udah berubah total. Yang satu lagi, tapi saya nggak tahu nasibnya karena saya ngeliatnya 6 tahun yang lalu, nggak sengaja lagi di Kudus, berapa lagi? Bukan di Bandung, bukan Jakarta, bukan Surabaya, tapi di Kudus. Nah, itu aja saya ngerti karena hasil ngintip-ngintip rumah orang gitu kan. Standar. Apa untuk aku gitu jendelanya gitu kan. Tapi nggak tahu masih ada nggak tuh jendela tuh. Dan saya kalau disuruh nunjukin jalannya saya lupa juga, soalnya saya ngasal waktu itu, asal masuk kampung aja. Lompat sekian puluh tahun, ya. Art Nouveau itu kan 1890 sekian gitu. Nah saya lompat 1920-an sebenarnya. Tapi mungkin saya mesti nambahin nama lagi ini. Sebelum ke situ, Peter Behrens, arsitek Jerman yang ternyata sangat punya pengaruh terhadap perkembangan arsitektur modern. Ya, alasannya tahu kenapa? Jadi tokoh-tokoh arsitektur modern seperti Mies van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius dan beberapa orang lagi itu pernah jadi kacungnya Behrens semua. Waktu mereka masih muda-muda, masih naik-naik, gitu ya, masih cupu-cupu kerja di kantornya Behrens, tak kenapa mulai di kantornya dia. Keluar-keluar waktu mulai jadi independen, orang-orang ini jadi tokoh aneh-aneh gitu, tokoh yang sangat berpengaruh. Paling tidak Walter Gropius, kemudian Mies van der Rohe itu mengajar di sebuah sekolah namanya Bauhaus. Gropius pendirinya. Ya, jadi Bauhaus ini sekolah ya, bukan gaya, bukan gerakan, bukan kantor arsitek atau apa, tapi sebuah sekolah. Sekolah arsitektur, seni dan sebagainya. Bauhaus ini membutuhkan pembahasan sehari sendiri sehingga nggak akan saya ngomongin secara detail, ya, cari tahulah sendiri. Dan mungkin Anda juga sudah tahu sebetulnya. Tapi yang jelas dia sangat berpengaruh. Dan Bauhaus menjadi salah satu dari sekian banyak cerita penting yang menghasilkan sesuatu yang namanya, harus saya pakai tanda kutip, di international style, ya. Yang epitomize, yang namanya arsitektur modern. Ya. Jadi kalau orang dengar kata arsitektur modern yang muncul di benak mereka adalah ya yang namanya international style itu sebetulnya. Tapi saya kasih tanda kutip dengan catatan begini. Biasanya arsitek-arsitek modernis seperti Gropius dan Mies itu nggak mau ngomongin style. Ya, walaupun outputnya sebetulnya medium style juga sih. Gitu. Kedua, istilah international style itu muncul karena ada pameran yang dilakukan di New York. Di tahun saya nggak ingat tahun 32 atau 3 berapa gitu, 29 bukan. Nah, ceritanya adalah kuratornya ada 2 orang, kurator pameran itu. Philip Johnson, masih arsitek muda waktu itu, dan bekas dosennya Philip Ba. Mereka keliling ke Eropa. Bukan cuma cari sampel, tapi ngobrol-ngobrol sama arsitek-arsiteknya juga dong, gitu ya. Dari
riset mereka akhirnya tahu kan fenomena arsitektur modern terutama yang terjadi di Eropa itu sangat terkait dengan misalnya sosialisme. Orang-orang seperti Le Corbusier segala macam itu ingin apa? Mereka ingin menggunakan kemampuan orang untuk memproduksi sesuatu secara massal diadopsi ke arsitektur sehingga mereka bisa merancang rumah yang bisa diproduksi secara massal, karena waktu itu di Eropa memang ada masalah perumahan, kurang rumah dan seterusnya. Dan pikiran mereka adalah kalau semua bisa diproduksi secara massal seperti rumah massal, rumah akan lebih murah kan? Orang yang dulu kesusahan rumah bisa dapat rumah kan? Jadi nggak kayak pada di Indonesia sekarang yang mana kalau ada iseng dia perumahan-perumahan yang menawarkan dagangannya, coba Anda lihat harga rumahnya berapa, 1M, 1,2M, 1,1M dan seterusnya. Terus Anda hitung-hitung atau Anda pura-pura beli terus Anda akan dapat hitungannya langsung ya. Oh, Anda kreditnya mau yang berapa, 15 tahun ya udah sebulan lu bayar 1 juta ya gitu ya, untuk cicil gitu. Yang mana rata-rata orang Indonesia berapa gajinya sebulan? 9 juta ada ya. Yang 2 juta sebulan juga ada. Nah, jadi mereka sebenarnya maksudnya baik, para arsitek modern ini ya, menggunakan kemampuan produksi massal untuk ya menyediakan karya-karya arsitektur yang oke untuk sebanyak mungkin manusia, maksudnya baik. Yang jadi masalah di Amerika untuk pameran tersebut, pamerannya Johnson tadi, kalau aspek yang ke kiri-kirian, kiri sosialis segala macam dibawa ke Amerika, dan Philip Johnson sadar bahwa audiens pameran mereka adalah kelas menengah atas. Ini audiensnya pasti nggak suka. Akhirnya mereka bikin istilah konyol international style itu. Mereka sadar itu konyol. Tapi masalahnya, lu mau pameran jalan apa kagak? Gitu aja. Tapi kira-kira inilah international style. Dan kenapa namanya ada kata apa ada istilah international di sini, karena di zaman itu memang ada di mana-mana. Di Bandung misalnya ada tuh tampang-tampang mirip-mirip gini-gini juga di zaman itu. Misalnya kalau Anda lihat karyanya Albers, ya mirip-mirip begini juga. Tapi kan ada sesuatu hal yang luput. Dan itu alasan kenapa arsitektur modern seperti ini bisa ada di wilayah Barat. Ya, karena ada progres seperti di Eropa Barat, karena ada kebutuhan perumahan kan? Enggak, karena ada kejajahan. Tapi nanti itu yang sesi kedua saya jelasin bagaimana itu bisa muncul. Kasusnya sih Indonesia. Ya, kemudian muncullah fungsionalisme diasosiasikan juga dengan progres dulu ya. Yang mana kalau dulu arsitektur urusannya gaya, tampang, tampilan apa yang ada, sekarang urusannya adalah form misalnya atau function misalnya, sesuatu hal-hal yang sebenarnya agak abstrak, cukup abstrak. Ya, seperti kata-kata Miss Maduro yang abstrak ini gitu ya. Seperti karyanya yang itu ini gitu. Ada yang pernah lihat bendera ini beneran nggak? Jadi ini kenapa kursinya kayak gini? Itu maksudnya ya, fungsinya sebuah kursi apa sih didudukin kan? Jadi asal Anda tahu, sebetulnya kursi ini dirancang bukan untuk Anda dan bukan untuk saya, tapi untuk raja dan ratu Spanyol. Ya. Khusus. Tapi kemudian diproduksi massal dijual ke kita gitu ya.